Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Al-Afkari milik Hanafiah Sufi. Saudara, sesungguhnya saya sangat berbahagia pada hari ini lantaran mendapat hadiah satu eksemplar buku dari Profesor Dr. Haji Sukiman MSI, Guru Besar Universitas Islam atau UIN Sumatera Utara, Medan. Buku berjudul Transformasi Masjid ke Rumah Tangga untuk Membangun Umat Islam Bermartabat Pandemi COVID-19. Sebuah pembelajaran naturalis dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki pola hidup baru umat Islam. Buku ini terkesan agak panjang, paling tidak bagi saya sendiri. Namun bagi penulis, mungkin dimaksudkan untuk memandu pembaca memastikan kandungan buku yang sedang ada di hadapannya. Karya ini didasarkan pada hasil penelitian partisipatif beliau tentang fenomena dan dampak yang ditimbulkan oleh wabah pandemi COVID-19. Menurut Sukiman, di balik bencana corona ada banyak hikmah yang dapat diambil. Cobaan besar COVID-19 ini boleh jadi akibat dari banyaknya pelanggaran, kesalahan, dosa, bahkan maksiat yang dilakukan umat manusia, yang membuat Allah akhirnya murka. Allah seolah mengoreksi total terhadap kehidupan manusia di zaman modern. Dan inilah menurut Sukiman bisa dijadikan sebagai maha guru bagi manusia untuk belajar menjalani kehidupan ini kembali kepada sunnatullah dan sunnah Rasulullah. Saudara, sebagian hasil penelitiannya telah disampaikan Profesor Sukiman di hadapan keluarga besar Ikatan Persaudaraan Purna Bakti Universitas Islam Sumatera Utara pada tanggal 16 Desember 2020 yang lalu di Medan. Kami ajak Anda sekalian untuk mengikuti ceramah Guru Besar Ilmu Tasawuf UIN ini. Semoga ada hikmahnya bagi kita. Riset partisipator itu cirinya adalah ikut merasakan apa yang terjadi. Jadi saya sudah dua riset partisipator ini. Satu disertasi saya pembangunan Aceh pasca tsunami. Itu sudah siap, itu sudah terbit 2 tahun yang lalu. Ini saya kerjakan hanya 2,5 bulan selesai. Judulnya Transformasi Fungsi Masjid ke Rumah Tangga untuk Membangun Umat Islam Bermartabat Pandemi COVID-19. Di bawahnya judul kecilnya sebuah pembelajaran naturalis dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki pola hidup baru umat Islam. Jadi gini, saya ditugaskan Pak Sahri jadi ketua tim sel pejabat UIN. Saya lah Pak Siman, begitu dia dilantik, saya pertama dipanggilnya. Sesuai dengan komitmen saya, Bapak harus menguji orang ini semua. Mulai dari PR1 sampai kajur Bapak yang ujinya, katanya, ya Allah dalam hatiku. Kalau saya panitianya, saya buat aturan. Boleh, dia bilang, boleh. Saya buatlah pedoman interview pejabat UIN Sumatera Utara tahun sekian. Membuat ada 8 lembar, khusus sama dia, ini dia. Ini kan diujikan sama pejabat. Maka saya lah diangkat jadi ketua tim sel sekaligus tim penilai. Nah, jadi saya udah berapa kali kuliah, hari ini pagi ini sore ini dilatih waktu dekat sama kepala-kepala unit. Baru 4 hari lagi saya menguji lagi kajur seluruhnya. Jadi saya Pak Muni, kemarin Pak Abbas 3 orang. Baru kepala biru. Kemarin karena udah ada wakil rektor, saya Pak Muni wakil rektor 1, terus kepala biru 2.
Jadi bu kau nak masuk jam 8 keluarnya maghrib 4 hari berturut-turut. Jadi hari ini dilantik orang tuh dilantik, saya kecapean. Baik, saya ceritakan dulu ini penelitian ini. Begitu COVID terjadi, seingat saya Desember terjadi di Wuhan. Lalu menyeberang ke kita Indonesia akhir Februari sudah mulai. Maret sudah mulai membahana. Maret kita sudah ditutup pengajian, sebuah-lamanya pengajian. Kisahnya Kak Ona, saya ketua badan kenaziran masjid di rumah saya. Saya lah pula ustadznya yang paling tua. Jemaahnya ada 6 perumahan di situ. Begitu COVID terjadi, keluarlah fatwa Majelis Ulama. Jangan sholat di rumah saja semua. Memang ada hadis itu. Tinggalkanlah jemaah, tinggalkanlah kantor, segalanya dari rumah ke rumah. Tiba-tiba saya umumkan di masjid, Bapak Ibu, kita ini masih mengimani pemerintah. Ikutilah protokol kesehatan, pakai masker, pakai sanitizer, dan distancing, physical distancing. Jadi ada orang kaya di situ, diberilah Pak masker ini sebanyak-banyak jamaah itu. Esoknya insya Allah yang makainya cuma 2 orang. Tersinggung juga saya. Saya jadi ustaz tapi gak diingatkan orang ini. Merajuklah saya 5 hari. Merajuk 5 hari saya tak pernah ke masjid. Malamnya mimpi ketemu dengan Pak Profesor Ridwan, Pak Yasir, membimbing disertasi saya. Diajarinya saya. Kebangun, ya aku ini belum dokter rupanya. Masih ada Pak Yasir, Pak Ridwan membimbing saya. Udah, malah besoknya mimpi lagi. Saya dengan Pak Ridwan di Fakultas Usuli depan masjid. Kata Pak Ridwan ini pakai baju compiu Kementerian Agama, baju biru, pakai apa dia? Sekiman, bikin dia mau panjang kayu itu. Gua potong itu kayu supaya tidak kayu itu kena ke kantormu. Eceknya saya dekat lah kira-kira waktu mimpi itu. Saya bangun, potong. Besoknya saya telepon Pak Ridwan. Saya masih aktif bertelepon dengan dia sampai hari ini. Pak, aku gini-gini loh Pak. Terus apa? Apa yang kamu buat? Ide saya akan buat riset. Saya bilang, ini dulunya. Oh bagus itu. Kau buat dulu, nanti tanya saya. Itulah dia. Jadi hasilnya ini, hasil dari mimpi itu. Lalu, karena saya merajuk, saya datang lagi ke masjid. Tetap seperti biasa. Tak ada yang menghormati majelis ulama, pemerintah, karena sudah ada di mana-mana itu. Lalu saya merajuk benaran. Nah inilah dia ini. Saya bilang sama jemaah saya, mulai besok saya tidak datang lagi ke masjid. Saya akan mengikuti fatwa majelis ulama di rumah saja. Semua jemaah saya tinggalkan. Mahasiswa pun udah nggak lagi ada. Saya di rumah betul Kak. Kecuali rapat senat saya hadir di kampus. Lainnya nggak pernah lagi. Pengajian gayu, pengajian apa saja yang saya ngaji berhenti semua. Saya putus tidak ke masjid selama 1 bulan. Jadi kata orang itu, wah Profesor Suki, tak mau lagi ke masjid. Padahal ini syarat di sebuah riset parsipatori, tak boleh datang lagi. Tak boleh datang ke masjid selama kita riset. Jangan datang lagi ke masjid. Karena fatwa majelis ulama tadi, idza ra'aitum ta'ud, kalau kamu memang betul kamu ada ta'ud di situ, la tadkhuluha, jangan kau masuk. Kan itu hadis Nabi. Idza sami'tum ta'ud, kalau kamu dengar ta'ud, jangan kamu ke sana. La yadkhuluha. Enggak boleh. Ta'ud itu kok apa? Cacar, corona, MERS, termasuk corona. Itu Nabi bilang. Nah, ida itu kalau kamu lihat berarti di tempat kita. La takhruju minha. Kok enggak boleh ke situ? Itu namanya lahirlah konsep lockdown. Itu Islam punya.
Akhirnya keluar masjid ini, di sini ada nomor masjid ulama semua ada, dari NU, dari Muhammadiyah ada. Kita disuruh di rumah saja, tinggalkan masjid. Makanya ada seorang profesor dari Surabaya, dia bilang begini, ada umat ini beribadah pakai kacamata kuda. Kacamata kuda lurus saja. Itu namanya beribadah secara somborono. Sudah tahu sudah ada corona, zona merah, sunnahnya jangan lagi ke masjid itu. Gak boleh ada pertemuan kayak gini. Kan itu sunnahnya itu Nabi bilang. Jadi akhirnya saya nggak peduli Bu. Apa yang terjadi? Saya tinggalkan 1 bulan masjid. Rupanya itulah riset itu rupanya. Ini ada saya jawab di sini. Ada 4 hal yang membuat kita jauh dari masjid, ternyata menimbulkan 6 hal. Ini hasil risetnya. Saya menangis, azan, enggak ke masjid saya tahan. Karena syaratnya itu riset ini. Jadi riset itu kalau Parsin Pawi memang harus dirasakan betul. Sebulan gak ke masjid, timbul 6 hal, Yus. Jadi saya beruntung membuat ini. Saya rasakan dia. Rindunya sama masjid sebulan itu berubah menjadi 500 derajat Celcius. Azan hayyalah sholat, aduh saya nggak bisa datang. Ini karena soal riset. Artinya saya secara sunnah dibenarkan meninggalkan masjid itu karena ilmunya ini. Ternyata punya hasil. Satu rindu saya ke masjid, ya Allah. Tapi nggak boleh, batal risetnya. Tapi saya berdoa kepada Allah, tiap malam saya tahajud. Lindungi saya ya Allah, saya tidak akan masjid karena ini. Saya nanti kalau udah siap baru boleh saya ke masjid. Baru boleh saya menemui jemaah saya. Bayangkan ini. Tapi saya punya landasan. Ketua MUI membolehkan saya di rumah. Nah itu dia. Kalau nggak ada itu aku nggak berani lah. Nah, itulah makanya dilahir. Kita lihat dalam pandang, tapi ini kan buku ini tidak dibedah. Ini hampir berapa ini ya? Belum. Hampir 230 halaman ini. 2 bulan siap. Itu ya hebatnya itu. Hebatnya itu 2 bulan itu. Selama saya tinggalkan di situ ikhlas ya. Pokoknya aku nggak peduli mau dimaki orang di masjid, mau diajak orang. Masuk Iman ini tak ini katanya, profesor kita ini. Tapi tak peduli. Begitu siap, baru buat masjid. Ini dia. Wah kalau itu bagus juga kerja Bapak. Iya memang begitu riset itu. Konflik Aceh mau ditulis kita di situ. Kalau nggak sah. Itu syaratnya riset partisipatory namanya. Bapak Ibu, kita mulai dari dulu. Corona ini kan dari Wuhan datang. Ada seorang profesor tinggal di Jepang. Ini saya dapat datanya. Tapi Allah pun membuka data itu kepada saya luar biasa. Orang di mana-mana saya cari, YouTube saya buka WA Profesor se-Indonesia. Itu yang banyak dapat. Kita Profesor Indonesia ini ada grupnya. Bicara si yang tokoh-tokoh itu ada di sini. Ada seorang namanya Tony Rashid. Dia profesor. Apa katanya? Ada di buku ini. Allah mengirim COVID-19 karena pola hidup umat Islam menyimpang dari syar'i dan akidah. Itu toleransi itu. Makanya judulnya ini sebuah pembelajaran naturalis dari Allah Subhanahu wa taala memperbaiki pola hidup baru umat Islam. Nanti di ujung ini ada satu bab implementasi dari COVID-19 memperbaiki hidup. Ini buku ini. Jadi kata toleransi itu, pola hidup kita salah. Pola hidup kita salah. Contoh, di Basrah, masih di masa Nabi, ada terjadi sebuah dialog antara Syekh dengan virus besar di dunia. Di Basrah kejadiannya apa? Ada di buku ini. Ulama ini bisa bercakap sama kata Nabi Sulaiman, bisa bercakap sama virus Pak. Syekhnya ini luar biasa.
Jadi di Basrah terjadilah COVID seperti ini. Tapi tentunya namanya bukan COVID. Ulama ini bisa berdialog dengan bosnya virus itu. Dengan cara mujahadah. Merenung, ruhnya bisa bercakap sama virus. Apa yang terjadi, Pak? Kata ulama ini, kenapa kau datang kemari membunuh orang? Kata bos virus itu bilang gini, kami disuruh Allah untuk menghancurkan kalian yang mungkar-mungkar. Saya ini pun diamlah kalau sudah Allah. Ini ada di sini, Pak. Lalu kalau begitu, kata si Syekh, berapa korban yang mau kau ambil? Virus itu bilang begini, kami ngambil si jahat-jahat saja. Jadi hakikat corona ini membunuh, merusak orang yang jahat-jahat. Musyrik, kafir, mujrim, itu kerjanya ternyata. Ini contohnya di Basrah tadi. Jadi karena begitu, apa kata saya ini? Tafadhol, silakan. Mana jahat, ambil aja. Tapi mana yang buruk, yang baik jangan ambil. Monggo, kata siapa ini? Virus itu bahasa Jawa ya. Ini komunitas lahirnya atau batinnya? Batin. Batin. Macam Nabi Sulaiman bicara sama semut. Itu kalau batinnya itu sudah. Melalui apa batin? Kalau Ibu Kak Farida nonton film Siliwangi, saya nonton itu terus nih. Siliwangi keluar apanya? Atman. Kalau kita salah tahajud malam, akhirnya itu bisa berdialog hati kita dengan siapa saja, dengan penyakit. Jadi buku saya insya Allah bulan Januari akan terbit satu lagi, Teologi Kesehatan Islam. Itu sudah di layout. Tapi karena aku jadi teman Pak Sarif, aku yang dapat nggak ada jabatan. Tapi kalau ada bukuku bayar, bilang itu aja. Oke. Jadi biar satu bilang tadi pagi, kemarin kami ketemu. Ini mahal ini Pak. Apa itu? Ini mahal Pak. Apa ya? Buku ini. Oh. Nanti dibagi. Nanti. Jadi aku bilang sama Sani, kan dia biar satu. Khusus Purnabakti ya Pak di Satu. Bukuku sudah siap di asli. Abang taruh aja. Nah. Jadi 4 lagi bukuku dipercetakan sekarang. 1 teologi kesehatan, 1 teologi bencana alam. Jadi 3 sama. 1 lagi pemikiran pembangunan Islam, 1 lagi Islam sebagai pedoman hidup. Jadi 5 sekarang dipercetakan. Itulah kerjaku Buyus setelah tak bekerja. Aku pun minimal 25 bukuku baru aku tulis. Sehari 50, tak terkejar saya. Sehari 50 bukunya. Karena saya hari-hari sama dia sekarang. Saya masuk orang ini dia ala Pak. Gimana ini? Aku jadi anu dia. Penasihat spiritualnya lah. Oh iya. Jadi pagi pun coba aku buku dia kepada yang itulah jadi aku bilang saya buku aja saya terbit bayar gitu aja lah pasti balik dulu kemarin. Walhasil Bu, corona apa tadi? Gak apa-apa, Tahun geser-geser. tadi reaksi habis 25.000. 30.000 diambil, ternyata yang meninggal lebih lagi dari situ. 60.000 orang. Marah saya ini. Masuk lagi dia, akmalnya lagi, panggilnya virus itu. Kau sudah melewati batas. Kan jadi 30.000. Sekarang sudah 67.000 kau ambil. Apa kata virus itu? Itu bukan aku. Itu sebab karena stres. Karena stresnya, karena ekonominya. Kita kan banyak yang meninggal kemarin. Karena stres, ekonomi hancur, pendidikan kita hancur, dan lain sebagainya. Hah? Oh, jadi akhirnya setengah dari penyakit virus itu akibat bukan karena virusnya, tapi karena side effect dari virus. Walhasil saya itu pun bilang begini, udahlah pulanglah kalian, sudah cukup lah itu. Ternyata virus tadi mengambil
Bukan hanya orang baik, orang jahat. Orang baik pun hanya lewat. Itu pula efeknya. Tapi kemarin kita lihat di YouTube, Sekretaris Jenderal Dirjen WHO udah bilang, insya Allah, kita boleh lega. Tidak lama lagi COVID akan meninggalkan bumi. Oh, itu ya. Jadi kita nggak usah khawatir. Itulah dia tadi berarti yang tadi kenanya, yang stres, yang penyakitnya connect dengan itu. Padahal obatnya udah ada. Stres trauma dia ya. Obatnya udah ada sebetulnya. Cuma pemerintah yang tidak mau. Satu ketika datanglah ibu sama cucunya menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, dadaku sakit. Kan ini corona, dada sakit itu. Kata Nabi, kau ambillah kayu hindi. Kayu hindi itu di mana dulu? Limbon Express. Itu cuma ada. Ambil kayu hindi namanya, Bu. Kayu hindi. Kayu hindi ya. Kata Nabi, kau ambil kayu itu kau rebus. Kayu hindi dapat menyembuhkan 7 penyakit. Di mana dapat itu? Kalau sudah menyentuh ke diri, itulah dapat. Di mana dapat? Kita tunjukkan. Ya Bu, tanggapi ya. Kata Nabi, minum itu. Salah satu dari 7 itu adalah menyembuhkan penyakit paru-paru yang diserang oleh corona. Di mana dapat? Di Jakarta sudah ada teman kita, tapi aku pun nggak dapat. Kalau itu diminum, di Samsudin sudah diminumnya, direbus. Di Samsudin sudah disampaikannya di TV. Ternyata ini obat mujarab. Dari mana itu sumbernya? Dari Adi Hidayat Ustaz. Dicarinya hadis-hadis, dapat hadis itu. Sekarang Arab Saudi sudah mulai bagus. Tapi kita vaksin kita dari Cina. Itu belum tentu aman. Tapi bagi ulama juga, kalau merasa aman darurat, minum saja. Baik Bu ya. Jadi sekarang, kenapa saya buat naturalis? Allah mengajari kita merubah pola hidup. Ternyata pola hidup kita, ya Allah, luar biasa. Bapak Ibu, saya ditunjuk Pak Sarin menguji pejabat. Saya ujinya wadah dulu. Ya, Pak Asbuni menguji soal etos kerja. Pak Abbas Pulungan menguji tentang inovasi lembaga. Kepala Biro menguji soal tata cara keuangan dan administrasi manajemen. Jadi kami ujinya macam S3 bukan nggak main-main kan. Satu-satu Bu. Begitu saya masuk karena rektor kita misinya adalah menjadikan UIN pusat integrasi ilmu, wahdatul ulum, pemberdayaan umat dan moderasi beragama. Rabu yang lalu jam 4 dilaunchinglah 2 lembaga baru. Satu namanya lembaganya Pusat Pengembangan Wahdatul Ulum. Ya, konon Sahri tetap meminta saya jadi kepalanya. Tapi belum saya iakan sekarang. Satu lagi moderasi beragama. Dilaunching oleh Menteri Agama kemarin. Artinya bahwa UIN akan menerapkan namanya integrasi ilmu secara permanen. Permanen dia. Apa yang terjadi kalau itu dilakukan? UIN itu akan dapat 6 hal. 6 hal. Kalau 6 hal itu nggak tercapai, maka Pak Rektor kita gagal di sini. Makanya saya disuruhnya. Saya ujinya semua pejabat ada uji. Apa pertanyaannya satu? Bapak tahu wahdatul ulum? Karena kebetulan saya uji ini semua udah adik-adikku. Ya ilmu itu satu. Bukan begitu jawab pimpinan. Seharusnya dia jawab, wahdah itu berasal dari kata wahada, berarti tauhid. Wahada itu satu. Kapan kita akui? Ketika di Lauh Mahfuz. Ternyata pejabat ini satu pun tak sampai ke situ. Ya.
di rumah pun sudah kita akui. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itulah wahdahnya. Jadi kita sudah membawa wahdah. Ruh kita pertama dibuat Tuhan di Lauh Mahfuz. Siapapun orangnya. Kaulah Tuhanku. Begitu ada kata Rabbun. Rabbun itu kan fakultas tarbiyah. Tarbiyah itu kan dari Rabbah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itulah akar katanya. Jadi kalau begitu Allah sumber ilmu. Allah yang punya ilmu. Apapun yang kita buat, kita harus tunduk kepada Allah itu. Apa yang kita buat, kita bawa, kita persembahkan nanti kepada Allah. Di mana itu? Yaumil akhir. Apapun, sedikit apapun. Kalau begitu orang win itu harus kayak gitu. Tauhidnya harus kukuh. Itu nomor satu. Lalu saya tanya yang kedua, itu nggak ada yang dapat jawabku. Walaupun dia dua orang yang dapat, orang yang nggak saya sebut, itu paten. Selainnya belum sampai ke situ, Prof. Belum sampai ke situ, Prof. Bilang nggak boleh, bukunya udah ada. Rektor IAIN yang lalu, Pak Sayyidul Rahman itu telah mengeluarkan SK. Bulan Maret 2019 menerapkan Wahdatul Ulum. Tapi kenapa bapak-bapak tidak paham? Kesempatan saya lah pula untuk mereview mereka. Barangkali itu soal Pak Jamil dekat Saitek. Nggak sadar ke sini saya. Kan bisa jadi dekat. Gitu lah kira-kira. Ecek-ecek saya lah seluruhnya. Tapi kan itu kan beliau memang. Yang kedua, Bu. Kapan ulum itu diterima? Tadi kan diakui. Wahdah. Kapan ulum? Wahdatul ulum tadi. Ulumnya itu ilmu-ilmu. Ilmu-ilmu. Kapan itu diberi? Ada yang bilang ketika kita lahir. Apa buktinya? Diajarkan. Ketika kita dalam rahim ibu. Memang dokter-dokter, ada profesor pula yang kita uji. Tapi itu benar enggak? Salah. Yang benarnya kapan? Ketika Nabi Adam di surga. Nah itu. Oh ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Berarti ilmu itu diberikan Allah ketika Nabi Adam di surga Jannatul Na'im. Saya bilang ilmu apa yang pertama diterima Adam? Belum ada yang tahu. Saya bilang gini, begitu Adam diciptakan Tuhan kan sendirian. Dikirim Tuhan burung kedua, ya kan, sedang bercengkrama dia. Lalu Nabi Adam di hatinya, kapan aku punya teman? Berarti ilmu apa ini? Kan ilmu cinta. Jadi bukan ilmu, jadi cinta itu ilmu. Jadi berarti apa? Ilmu psikologi malah nomor 1 diajarkan Tuhan. Jadi walaupun dia ustadz, anggu-anggu aja, mau cari dekat. Itulah hakikatnya. Jadi ilmu itu wa 'allama Adam al-asma'a. Allah mengajarkan berbagai ilmu. Yang kedua ilmu apa? Ilmu flora dan fauna. Yang ketiga ilmu gizi. Ilmu gizi dan ilmu kesehatan. Jadi fakultas kesehatan itu malah nomor 1 dari sudut ulum. Baru ilmu hutan. Nur Halis Majid dalam bukunya Islam Aktual itu malah bilang air jam-jam itu digali oleh Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang hidup. Jadi kalau ahli sumur, insinyur sumur adalah Nabi Adam alaihissalam. Bayangkan itu. Itulah ilmu-ilmu tadi. Kalau begitu, ilmu-ilmu tadi harus menyatu kepada tauhid. Nah, kalau Wahdatul Ulum berjalan, Pak, saya bilang sama bapak-bapak pejabat itu, Pak, kalau sudah Wahdatul Ulum menjadi pola hidup orang UIN, begitu kampus itu dibuka, Wahdatul Ulum sudah ada di situ. Apa itu? Senyum. Itu integrasi vertikal. Semakin tinggi ilmu, semakin dekat dengan Allah. Itulah hakikat daripada Wahdatul Ulum. Kalau begitu seorang dosen UIN tak boleh lagi macam-macam.
Pak Menteri Agama waktu meresmikan apa itu Pak? Lembaga tadi, launching tadi, 2 lembaga tadi, dia ceramah di depan. Apa katanya? Saya tidak mau ini macam-macam. Saya tak mau dengar lagi penyimpangan keuangan. Saya tidak mau, ya Allah. Itulah Wahdatul Ulum itu. Tak ada lagi orang jahat. Begitu pintu win masuk, Anda memasuki wilayah Wahdatul Ulum. Jadi Pak Sarif bilang sama saya, Bapak buat itu, saya udah buat itu, saya bilang. Apa ciri orang masuk ke pintu menggunakan Wahdatul Ulum tadi? Orang ilmunya Tuhan punya. Profesor pun dia tak boleh suka-sukanya. Kalau masuknya telepon terimalah. Sekarang saya bimbing orang 2 di luar, dari di ekonomi saya bimbing 2 disertasi. Orang luar itu Bu, dia ahli ekonomi tapi nggak punya profesor lagi orang itu. Saya diminta kajurnya membimbingnya. Karena menurut bapak ini profesor itu berat dihubungi, tak berani dia menelpon saya. Profesor itu kayak mana hubungannya? Bayangkan bapak itu, aku terikut anak ini kok gak dihubungnya saya. Bimbingan kok gak datang-datang. Ditanya kajurnya, kayak mana caranya menemui Pak Sukiman? Jadi di pola pikiran dia, seorang guru besar tak bisa berhubungan ilmiah kecuali ada waktunya dulu. Kan salah. Jauh gitu menyimpang dari Wahdatul Ulum. Profesor saya, Kak Hodna, tamatnya dari Oxford University, Prof. Sukri, ilmunya sejagat. Dunia ini sudah disampaikannya tentang ekonomi Islam. Itu guru saya. Ketika saya udah jadi, pas kita coba pukul 10. Saya 10 menit sebelum itu aku udah di depan kantornya. Tapi macet apanya? Kok dipindah. Tengah jalan ke teleponnya, Pak Sukiman, Bapak udah di mana? Saya sudah di depan kantor Prof. Mohon maaf Pak Sukiman. 3 kali, mohon maaf. Kali ini saya yang nggak bisa tepat waktu. Kenapa? Macet, bukan kena lain-lain. Setelah itu, iyalah Prof, aku kan murid. Kapanpun Prof datang, saya siap. Teleponnya lagi stafnya. Bilang sama Pak Sukiman, saya macet. Panggilnya saya, Pak Sukri macet. Jadi guru besar di UIN kita dianggap tabu, dekat. Masya Allah. Saya ikut di pikiran orang. Lama-lama teleponnya lah Ibu Sri Sujarti. Pak Sukiman itu rumahnya dekat rumah saya. Anak ini nggak pernah juga telepon saya. Pada saya sudah ditunjuk jadi promotornya. Di teleponnya adik saya Sukri. Dia kenal sama Sukri. Pak Sukri, aku kira-kira rumah Pak Sukiman jauh nggak dari rumah Bapak? Sudah rumahku kata Sukri, aku ke rumah Bapak ya. Datanglah anak ini ke rumah adik saya. Yang teleponnya siapa? Adik saya. Bang, ini ada Pak Subayang. Dia mata rektor rektornya Kadirun Rahya, mata rektor. Aku memang agak kenal sama Pak Sukiman, tapi nggak berani. Bagaimana itu memahami pikiran orang luar kepada profesor kita? Tak bisa kita berkomunikasi, diterimanya apa enggak kita. Lewat jalur itu dia. Tadi pun telepon. Bang, mata rektor Umar, kenapa kenal Pak Subayang? Kenal. Dia mau cerita sama apa? Pada saya promotornya. Kenapa kalau begitu kali sama saya? Aku bilang menghubungi nggak berani Pak. Bapak itu di mata kami itu sudah luar biasa. Salah. Bukan begitu pola hidup ini. Itu Wahdatul Ulum itu. Diterima dong. Tak boleh kita kibiri murid kita. Kita jangan bangga kali jadi profesor. Itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nanti contoh dari Wahdatul Ulum itu masuk kampus. Saya bilang sama para dekan, tidak ada lagi kita dengar orang keluar UIN memaki-maki pejabat kita. Contoh, meleges 2 hari, wah itu memalukannya. Itulah hakikatnya Bu Yus.
akan terjadi 6 hal. Kalau ini jalan, terjadi 6 hal. Dan itulah saya nanti yang akan membahasakan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah akan terjadi objektif ilmiah. Tidak kita dengar lagi ada dosen kita di UIN itu yang plagiat. Masa ada orang nulis satu buku Abang Adi walaupun dipakai dalam jurnal berbeda, tidak lagi plagiasi, tidak lagi mengkibiri mahasiswa. Begitu orang pulang dari UIN, dia senyum pulang. Kenapa? Dia berhasil membawa sesuatu yang ia ketemu di UIN itu. Nah, itulah nanti yang kita bahasakan itu Pak, dengan model-model itu. Jadi objektif ilmiah. Yang kedua, akan terjadilah integrasi ini dengan tauhid yang membahana. Maka saya bilang, Usuluddin akan menampung semua problema tauhid di UIN. Siap-siap itu Pak Dekan. Ini enggak, bayangkan kawan, saya pergi ke Saintek, absen aja, lewatlah wakil dekan. Yang kenal cuma dekannya sama saya. Jadi ada kan Profesor Bukiman itu ngapain ke sini? Itu kan dikotomi yang luar biasa yang harus tinggalkan. Saya kan orang UIN, ke Saintek saya harus tahu. Padahal saya sudah diundang ke situ bicara soal pembangunan, tapi masih gak kenal. Saya bilang sama rektor, berarti selama ini UIN ini mengumpul disiplin ilmu, tapi tak pernah berintegrasi. Nah, itulah yang mau didokrak oleh rektor sekarang ini. Ini akan terjadi pemusatan tauhid yang luar biasa. Yang ketiga, akan terjadi Islam kafah, sempurna kita. Ya kan? Ini kadang awak berengut datang ke UIN tadi. Ya, apalagi datang Alimuddin ketemu sama saya kemarin itu. Kenapa Pak Alimuddin dalam pikiranku? Dia kan punya, ada juga hubungan kita, makanya ini nggak boleh putus. Saya sudah bilang sama Pak Sari, rektor, saya ini gurunya orang pensiunan. Ada rupanya lembaga itu, ada, udah lama saya bilang. Jadi kapan kami ke sana? Pokoknya ini, Audien. kalau Kak Iwana bilang aja, kami disuruh Pak Sukiman, gitu aja ya. Dia nggak bisa lagi kalau ada nama Sukiman, dia pasti kami disuruh Pak Sukiman kemari. Coba apa jawabnya? Kalau enggak nanti ditelepon di depan kakaknya. Inilah Kak, orang pernah kami mau beraudien. Saya bilang, besok saya bertemu, besok akan membahas kami. Hari Jumat saya akan membahas Wahdatul Ulum, karena saya dia jadi ketuanya. Pak PS1 bilangnya gini, abang jadi penjabat ya lagi ya katanya. Rektor nggak mau selain abang, katanya. Boleh saya bilang. Jadi kita nanti itulah, jadi kan itu aku bilang ini sama dia, saya gini ngajar orang alumni abang bilang, tapi alhamdulillah dosen gak ada yang mau kecuali Ibu Yus, saya bilang sama si Ibu Rosmari Ahmad, Marida. Selainnya itu memang administrasi murni. Nanti bilang sama dia. Oke, sekarang kembali, udah habis ya waktunya. Enggak lah, kan minggunya semua masih Ini kan belum tadi, belum habis. Baik. Masalah COVID belum jelas tadi. Oh, kulit-kulitnya COVID ini berarti secara ilmu tauhid itulah ada dua macam. Ada seorang Profesor Tony Gu. Dia ini adalah kepala lembaga virus-virus di Cina. Belakangan dia pindah ke Jepang. Begitu COVID terjadi, dia heran. Disebut-sebut COVID ini adalah kiriman Tuhan. Dia nggak mau Pak. COVID ini bukan kiriman Tuhan, tapi buatan Cina. Tapi bocor. Jadi rupanya secara manusiawi, COVID ini bukan takdir Tuhan, tapi salah manusia. Rupanya ada pabrik memproduksi pembunuh massa, itulah COVID. Profesor itu dibocorkannya, dia di Jepang sekarang. Tiba-tiba dia bilang di publik,
Di teleponnya temannya yang selama turun itu, ponselnya tidak ada yang hidup, satu pun. Menurut dia, saya tahu si Polan. Tapi kenapa ponselnya mati? Dia sudah korban dari COVID itu sendiri. Itu kata dia. Maka COVID bukan buatan Tuhan. Kalau buatan Tuhan, kata dia, COVID itu di mana banyak? Di Wuhan. Iklim yang sama dengan Wuhan baru bisa nular. Maka Indonesia secara iklim nggak mungkin kemari. Nah, jadi ini kalau dia buatan Tuhan maksudnya ya. Kalau Tuhan yang buat, kalau Wuhan ada corona, Indonesia nggak ada, karena nggak sama suhu. Tapi karena ini bukan buatan Tuhan, buatan manusia, maka menular kemana-mana. Itu kata profesor itu. Nah, hemat saya, COVID itu juga, kalau saya, jika pun dia buatan manusia, tapi kalau Allah tidak mengizinkannya, tidak jadi. Maka karena ini buatan Tuhan, buatan manusia, tapi karena kita jahat, kita itu umum. Saya kira kita bukan orang jahat lah kita. Tapi lebih banyak jahatnya dari yang bagusnya. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, jadi kalau begitu, kita lihatlah apa kata Allah, Qul huwal qadiru ala ayyab'asa alaikum adzaban min fawqikum. Allah mampu dan kuasa membuat azab dari atas kepalamu. Itulah COVID. Ya kan? Di atas kepalamu. Atau awyal bisa kumsia. Bala datang dari kita. Ini kan dari kita ini. Bayangkan katanya kelelawar itu kalau dimakan inilah datang. Tidak ada pasar di Wuhan itu pasar jelek. Menjual ular, babi, kodo, sok, itulah kelelawar itu. Dari situ katanya. Jadi kalau begitu sisi lain Allah menakdirkan ini dari kita. Kita yang buat. Makanya payah perginya. Kita yang buat payah perginya. Kalau Tuhan yang buat mudah perginya. Coba Bapak lihat subuh. Saya pun harus subuh pakai kurus saya di masjid. Setelah siap ini saya kembali ke masjid. Enggak lagi lah. Jadi ada 7 hal nanti belum saya sampaikan itu. Begitu saya ke masjid kan disuruh kita berkurus. Apa bacaannya? Allah manfa'anal wala'a. Wala itu apa itu? Ini apa namanya? Kerusakan ekonomi. Wala itu ekonomi kita yang hancur, itu bala. Terus bala, waba'a, wal fahsya wal munkara, wasuyu fil muhtalifah. Apa itu sih muhtalifah? Asik bertengkar. Ya, begaduh saja. Jadi bangsa ini bangsa begaduh. Bangsa gaduh. Tapi kalau ini kita bahas, aku nanti masuk penjara juga aku ini. Tak mau kita masuk ke wilayah itu. Tapi gaduh bangsa ini. Kalau di YouTube itu ya Allah begaduh bangsa ini. Satu dari yang merah, satu yang putih, satu yang radikal, luar biasa. Jadi kalau kita lihat pemerintah kita ini pemerintah yang sudah ya tidak bisa kita bilang lah. Kalau kita bilang pasti datang orang menangkap kita. Tapi mau bilang apa lagi? Jadi bala tadi kalau dari kita datangnya maka lambat perginya. Padahal kata Tuhan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada ulama di situ, ya kan, bala tak ada. Tapi kalau ulama sudah dikribili, itu bala nggak berhenti. Ya kan? Itu ada ayatnya, saya di sini ada semua ini Bu. Kalau ini dibaca nanti bisa di SMS saya. Kan gitu ya. Tapi ini belum bisa dibagi hari ini. Itulah efek daripada kopi. Saya kira penutup lagi. Ini dari sini. Kopi ini Bu meruntuhkan martabat manusia. Coba Ibu lihat. Kita lihat mulai dari pendidikan. Siapa yang belajar? Bapak ibunya.
dikirimnya anaknya main-main. Kenapa? Daring. Bapaknya, ibunya yang membuat PR dikirimnya sama gurunya. Itu satu martabat. Jadi martabat kita jatuh karena pendidikan. Makanya dalam ilmu maqasid syariah itu pertama apa? Menjaga akal, hifdzud din, hifdzul akal. Ini kan gara-gara Covid ini sekolah nggak ada lah. Sekolah nggak ada ditutup. Saya contoh, nggak usah jauh-jauh. Promosi doktor pakai daring. Aku di rumah, dia di Aceh. Pengujinya semua di mana-mana. Komprehensif, saya uji ada 4 orang komprehensif akidah. Saya mau macam mana mau marah. Kita pakai daring. Saya tanya sama ini dokter ini. Saya uji begini. Rukun iman itu yang pertama. Rukun Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Saya tanya sama dia. Tahu nggak kamu itu apa rukunnya di situ? Apa itu rukun syahadat? Apa itu syarat syahadat? S3 Pak. Apa jawabnya? Maaf Pak Prof, aku nggak sampai ke situ. Apa saya bilang? Kamu ini manusia apa? Ilmu doktor. Tapi saya tanya ilmu dari sanawiyah. Apa itu syarat syahadat? Rukun syahadat. Sama sekali tidak mengerti. Tapi kalau ditanya pemikiran Maududi, ya kan? Fazlur Rahman itu dapat. Tapi yang ini berarti syahadatmu nggak sah saya. Itu contoh-contoh aja. Yang paling parah Pak, ini kan pakai daring, pakai Zoom. Begitu saya tanya, coba sebutkan dulu sifat ta'alluq azali, sifat ta'alluq tanzizi, dan mana saja itu sifat yang punya ta'alluq. Elok dia digidi-gidikannya apa? Apa supaya tidak dengar? Tak mati. Kurang asam di mulut itu. Baru hidup lagi. Maaf Pak Prof, sinyal di tempat saya kurang bagus. Begitulah model anak S3 belajar dengan saya. Bu, kalau hadapan-hadapan mana berani? Gak bisa. Kita suruh keluar lah. Anda peduli kita S3 pun. Masa S3 kayak gitu? Ta'alluq pun gak tahu. Mana ta'alluq azali? Kalau bapak-bapak gak tahu, wajar. Ya kan? Ta'alluq azili, ta'alluq tanzizi. Apa itu tipe ta'alluq dari sami, basar, kalam? Apa ta'alluqnya? Enggak tahu. Saya bilang sama dia, coba ada pernyataan. Allah sanggup buat batu besar, tapi Allah tak sanggup mengangkatnya. Pecahkan dengan tauhid, ta'alluq. Maaf Pak Pro, nggak sampai ke situ. Saya belajar lagi lah sama Pro. Tapi kalau nggak lulus, dia abu. Itu S3. Apalagi tadi S1 yang parah lagi. Ya pokoknya dah. S1 Masya Allah. Tadi saya ngajar pakai Zoom. Mukanya pun digigitkannya dia layar itu supaya tidak nampak. Ya Allah, ya Tuhan. Inilah martabat manusia dihancurkan. Dulu di zaman Pak Harto pernah ditunda 1 tahun. 1 bulan, 1 semester. Kan makanya tahun ajaran kita waktu saya masuk di UIN di Saudi kan tahun 1977 saya masuk. 77 enggak ada garis miring 78. Tapi 2 tahun kemudian Daud Yusuf Menteri Pendidikan merasa pendidikan tidak berkualitas, ditambah 6 bulan. Maka tahun ajaran kita 2021-2022 itu kan Daud Yusuf. Ini sudah 3 semester kayak gitu. Kayak mana itu martabat pendidikan kita? Masya Allah. Padahal pendidikan itu dicapai 5. Saya bilang, pendidikan berhasil kalau ada 5 hal. Dia tamat bawa ijazah, dia dapat 5. Apa itu? Inteleknya cerdas, ilmunya banyak. Yang kedua, terampilnya tinggi. Terampil itu kan memang membuat orang terampil dan hebat dia. Yang ketiga, terampil jiwanya, rajin ibadahnya, rajin puasa sunat Senin Kamis, rajin baca Quran, rajin beribadah, rajin berzikir. Itulah yang dihasilkan oleh UI seharusnya. Yang ketiga, 4, cerdas hatinya Pak.
Ini yang tak ada itu. Tak ada orang belajar dari hati ke hati. Saya sudah punya konsep belajar dari hati ke hati. Tapi belum dapat saya terapkan di Lusuri terus Covid. Bapak Ibu saya hormati. Jadi kalau itu Covid tadi menghancurkan martabat ilmu manusia di bumi. Lalu yang kedua, ada Profesor Dr. Ahmad Mubarak. Katanya 11 macam martabat. 11 macam inilah dihancurkan oleh Covid. Penutupnya aja satu lagi. Menghancurkan sistem ekonomi. Ya Allah. 11 tadi itu indikatornya. 11 inilah kata Mubarak, Covid menghancurkan martabat manusia. Yang kedua tadi menghancurkan martabat. Yang kedua, ekonomi kita sudah di bawah standar. Harga pisang aja sekarang 20.000. Masya Allah. Ekonomi kita luar biasa. Itu pun kalau kita kasih, ditangkap saya nanti. Kayak mana cara demand supply di ekonomi kita? Rupiah kita terus melonjak. Tapi hebatnya juga ada juga menteri mengambil kesempatan dari uang Covid. Karena alhamdulillah menjadi di saat-saat begini rakyat di situ juga dia menangguh di air. Yang lain lagi saya kira tidak sampaikan. Jadi pendidikan kita jatuh, ekonomi kita rendah, peradaban kita jatuh. Salaman nggak bisa, mengunjungi keluarga nggak boleh, datang ke rumah orang, Pak boleh masuk. Kita harus siapkan air, sanitizer di luar, sabunnya. Tapi sebetulnya itu pola baru. Dan itu Islami sebetulnya, itu nanti di bab yang kelima dia. Hikmah dari Covid perbaikan, tapi nggak sempat. Hikmahnya banyak kali. Di antaranya itulah tadi. Selama ini keluarga kita jauh, ini kan tadi kata Pak Mazudin gara-gara nggak jumpa kita baru dialog. Tapi kali ini pun hanya sekedar aja ini. Ya, minggu depan tahun bulan depannya baru kita boleh roster baru lagi ke orang. Apa mau kakak? Sekarang siapkan manajemen kerja, manajemen waktu, manajemen apa saja. Ini buku saya yang 4 itu, insya Allah lah saya sekarang Bu Yos sudah punya hobi nulis. Satu hari nggak nulis, saya rugi. Ini 1 hari 2 halaman minimal. Kalau bayangkan kalau sebulan berapa nih? Sekarang saya sedang siapkan 1 buku, udah bab 3. Apa itu? Menuju surga Jannatul Naim. Ya itu, kalau itu sedang saya tulis sendiri sekarang, sudah bab 4. Rupanya enak, entah karena sudah tua ini awak terpikir mati, menulis itulah. Masih muda. Iya, saya kira itu aja. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.